Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang sebelumnya. Perkenalkan kami dari kelompok Deep Learning dengan dosen pengampu Bapak Herman Yuliansa yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Mas Farhan Nur Ihsan dengan NIM 074. Kemudian ada Mas Fadil Firman Syahrazak dengan NIM 084. Ada Mas Devin Nur Alim dengan NIM 052. Dan terakhir ada saya, Gilang Jafar Prasetya dengan NIM 090. Nah, di sini saya akan kami di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir kami, yaitu tentang transfer learning. Pertama, fokus utama dari proyek ini sendiri itu nerapin metode transfer learning pakai arsitektur pre-trained mobile net itu. Jadi ini udah dilatih pakai dataset image. Nah, proyek ini juga tujuannya tuh untuk klasifikasiin follower dataset. Terus di presentasi ini kita akan memaparkan langkah-langkah penting yang telah kami lakuin. Yang pertama, mulai dari proses mounting datanya sendiri, teknik datanya, augmentation-nya untuk meningkatin versi data, hingga hasil pelatihan dan performa dari model CNN-nya yang telah dibangun. Pertama akan dijelaskan oleh Mas Devin Nur Alim. Yang pertama yaitu mounting Google Drive itu untuk menyambungkan ke Google Drive. Terus ada root patch itu untuk menyimpan dataset yang udah dilatih. Terus lanjut ke download dataset. Di sini ada beberapa library, yaitu ada import OS, terus import Sutil. Setelah itu ada Flower TGZ, itu adalah nama file mentah yang akan diunduh, posisinya diletakkan di dalam root patch. Terus ada div download image, kode itu eh, logika pertama untuk mendownload datasetnya. Lanjut ke baca dan split dataset. Ini untuk baca dataset forward, kemudian split dataset menjadi data latih. Di sini juga ada beberapa library, yaitu import random, import CV2, import numpy, lalu ada training phase, terus random seed itu untuk pengaturan awal, lalu ada training data itu untuk konversi ke format numpy, terus ada random seed itu untuk pembagian tahap 2. Setelah itu ada patch dirt, list dirt, dengan next itu untuk ambil folder yang ada di dalam dataset. Terus ada num train sama dengan int len file names itu untuk tentukan rasio data latih dan data uji. Terus ada kelas-kelas seperti xdata, xtest, ydata, ytest itu untuk split dataset menjadi data latih dan data uji. Terus yang di bawah itu ada 6 kelas sama dengan len, kelas, nama, dan ada beberapa kode print itu untuk menampilkan informasi dataset. Oke, mungkin sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di saya itu tampilan sampel dataset di kode ini itu menggunakan library main plot lib. Ini tuh untuk memvisualisasikan
20 gambar pertama dari data latih ke dalam bentuk graph. Berukuran itu 4 baris dan 5 kolom. Nah, melalui proses perulangan, setiap gambar itu dirender pada kanvas berukuran 10 kali 10 inci. Nah, dari garis sumbu koordinat agar tampilannya lebih bagus. Itu bisa lihat dari outputnya itu lengkap dengan judul di atas yang secara otomatis menampilkan nama kelas. Yang nama kelasnya itu diberi label ytrain. Lanjut, Mas. Jadi itu ada membuat augmentasi data. Nah, di augmentasi data ini kodenya itu menggunakan image data generator dari keras. Nah, untuk menyiapkan pipeline penyaluran data dari gambar secara iteratif ke dalam model. Nah, data latih itu diproses dengan normalisasikan nilai pixel, rentangnya itu 0 sampai 1 dan augmentasinya itu rotasi dan flip horizontal. Nah, untuk mencegah overfitting, sedangkan data validasi dan uji hanya dinormalisasikan saja. Selanjutnya ada mode flow. Nah, itu mengubah array data tersebut menjadi aliran data yang posisinya diacak agar siap digunakan untuk proses pelatihan dan evaluasi model. Terus lanjut, Mas, ada pemulihan model. Nah, dalam pemulihan model ini, itu mengatur konfigurasi dasar untuk proses pelatihan dengan menentukan jenis arsitektur model. Nah, itu jenis itu kita pakai itu MobileNet V2. Itu menggunakan struktur enumerasi. Nah, kode ini itu memiliki model net V2 dari TransFlow sebagai model klasifikasi utama yang akan digunakan, serta menetapkan jumlah iterasi pelatihan sebanyak 20 kali, yang berarti model akan mempelajari seluruh dataset latih secara berulang sehingga 20 putaran untuk mengoptimalkan akurasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk pada bagian berikutnya, pertama-tama itu kita import library. Itu ada untuk membangun model seperti TensorFlow, terus keras, layers, model, dense, flatten, Adam, serta ada model checkpoint. Selanjutnya itu untuk input layer dibuat dengan input shapes sama dengan input size, terus model dasar sama model base dimuat menggunakan MobileNet V2 dengan parameter include top sama dengan files agar lapisan klasifikasi bawaan image-nya tidak digunakan. Terus nanti akan ditampilkan ini. Terus, nah data berikutnya itu parameter base model trainable sama dengan false digunakan untuk membekukan atau freeze pada seluruh bobot pada MobileNet V2 sehingga proses pelatihan hanya dilakukan pada lapisan klasifikasi yang ditambahkan. Setelah citra masuk ke base model, hasil ekstraksi fitur diteruskan ke lapisan flatten untuk mengubah data multidimensi menjadi satu dimensi. Selanjutnya ditambahkan lapisan dense dengan jumlah neuron sebanyak 6 kelas dan fungsi aktivasi softmax sebagai output layer sehingga model dapat menghasilkan probabilitas untuk setiap kelas. Semua lapisan tersebut kemudian digabung menjadi sebuah model klasifikasi yang bernama main model menggunakan kelas model. Terus yang terakhir, model dikompilasikan menggunakan optimizer Adam dengan learning rate sebesar 1/4, fungsi loss pairs kartegorial yang sesuai untuk klasifikasi multi-kelas dengan label berbentuk bilangan bulat, serta metrik evaluasi akurasi. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini ada pelatihan modelnya.
Jadi sebelum kita melihat hasil training, kita lakukan dulu training modelnya yang sudah sesuaikan seperti di atas. Apalagi untuk ukuran epochnya, kita menyesuaikan saja dari datasetnya. Menampilkan statistik pelatihannya. Nah, ini adalah hasil training akurasi sama training loss-nya. Sebenarnya sangat disayangin di sini hasilnya ini overfitting sekali, tapi menurut kesimpulan dari apa yang sudah kami lakukan ini, arsitektur MobileNet V2 sendiri ini udah terbukti efisien lah dalam melakukan klasifikasi untuk flower dataset. Jadi kita manfaatin bobotnya yang udah dilatih sebelumnya dari ImageNet, serta didukung juga oleh argumentasi data. Kita bisa bangun model klasifikasi gambar 5 kelas bunga yang nggak cuma cepat dalam proses training, tapi juga punya akurasi yang baik tanpa perlu melatih akurasi yang besar dari nol. Tapi emang disayangin di sini hasil akurasinya masih overfitting. Dan hasil evaluasi modelnya juga ya not bad lah. Memang perlu ditingkatkan lagi karena beberapa hari kemarin banyak problem tersendiri, jadi ya masih banyak perlu yang dievaluasi lagi. Ya, mungkin sekian itu saja dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Dan terima kasih juga untuk Bapak Herman Yuliansah dalam 1 semester ini. Saran-sarannya bisa kami terima di kolom komentar. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.